Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Jumpa lagi di channel Autopic. Bagaimana nih kabar kalian semuanya teman-teman di rumah? Saya harap baik-baik saja ya. Di kesempatan vlog saya kali ini, saya akan coba mengunboxing action cam dari merek Brica, yaitu Bipro Mark 3S yang sudah support stabilizer, yang sudah banyak dipakai atau direview oleh teman-teman YouTube lainnya. Saya cukup telat, namun mudah-mudahan video saya kali ini bisa memberikan gambaran atau inspirasi, terutama untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk memulai motovlog di YouTube atau untuk pemula. Nah, nanti beberapa menit ke depan saya akan coba unboxing barangnya seperti apa, detailnya seperti apa, dan nanti di akhir video akan ada hasil dari rekaman video dari action cam Bipro Mark 3S di atas motor tentunya. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini terus berkembang. Jangan kemana-mana, simak terus. Oke guys, ini dia barangnya, yaitu Brica Mark 3S yang sudah memiliki fitur stabilizer ya, atau EIS. Nah, ini mohon maaf mejanya berantakan, kita buka saja karena dari tokonya juga diperintahkan untuk kita memvideokan saat membuka barang untuk melakukan klaim jika barang tidak sesuai. Jadi bagus sekali ya, jaga-jaga. Jadi nanti ada dokumentasinya biar jujur kitanya nggak akal-akalan. Mudah-mudahan barangnya bagus. Kita akan buka saja. Jadi ini sekalian saya vlogging, sekalian mudah-mudahan tidak terjadi salah barang atau kerusakan barang ya. Dapat kaos guys, kaos dari Brica tadi. Nah, ini dia ya. Bipro 5 Alpha Mark 3S. Control view share 24 megapiksel, 10 fps brush, 4K 30 fps. Ada remote control, external mic, EIS, ini dia, stabilizer, 40 meter waterproof, siap-siap untuk jadi motovlog, memakai peralatan yang cukup murah, tidak terlalu mahal guys. Ini dia speknya ya, saya jelaskan. Untuk sensor, ya memakai Sony, selalu Sony guys, kalau sensor kamera itu ya, termasuk iPhone juga memakai Sony. JPEG 24 megapiksel, 16, 13, 8. Lensanya bisa fokus, baterainya hanya 1000 mAh, namun baterai cadangan banyak tersedia di toko online. Storage-nya up to 64 GB. Ini pasti belum termasuk memori ya, tapi saya sudah persiapkan yang 32 GB, lumayan untuk coba-coba ya. Yang lainnya sama lah. Kalau saya sarankan kalau video itu nggak usah 4K ya, cukup 1080 30 fps, yang penting stabilizernya kena, karena kalau misalnya siang hari itu videonya pasti jelas-jelas aja sih. Nanti akan saya masukkan videonya. Jadi ini dia penampakan setelah unboxing si Brica Mark 3S. Oke guys, kita langsung buka saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan barangnya awet. Bahan material cukup bagus ya. Wow, nah ini dia si kameranya. Sangat suka untuk modelnya itu ya, kekinian. Bisa kita perhatikan. Di sini ada colokan cas, HDMI, mic. Ada layarnya ya, tidak seperti Xiaomi yang rata-rata tidak ada layarnya. Untuk harga 1 jutaan guys. Ya. Ada buku panduan, seperti informasi penting, pengisian daya, kartu micro SD, kasih stiker juga, lumayan ya. Klaim garansi 1 tahun ya, untuk garansi ini 1 tahun, cukup panjang. Kualitas pasti sudah terjamin bagus.
bisa koneksi WiFi juga. Nah, ini mic eksternalnya, kabelnya cukup panjang, micnya besar ternyata ya. Saya kira kecil, colokannya itu entah sama dengan yang jack HP atau enggak, yang bisa saya pakai di HP Sony. Nah, ini remote controlnya, jadi ketika menyalakan atau mematikan action camnya cukup pakai remote saja ya. Ini seperti aksesoris yang lainnya, jepitan-jepitan seperti itu. Ini kabel casan sepertinya. Nah, ini yang ditaruh di motor, ini seperti bautnya. Nah, ini biasanya saya taruh di bagian-bagian bawah motor gitu guys. Kalau ada batang besi yang bulat, ini biasanya saya tempel untuk misalnya kamera ke arah knalpot atau ke pindahan gigi di motor seperti MotoGP ya. Seperti di video lama saya ada yang Ninja RR 2 tak, ketika saya akselerasi kameranya saya pakai yang aksesoris seperti ini, disimpan di batang step belakang. Nah, ini sudah termasuk 3M ya, lumayan. Casannya juga pasti dikasih guys, menyesuaikan dengan daya si kameranya. Ini kaca plastik cadangan. Nah, ini 3M nya juga masih banyak, ada plat juga. Ini ada repair, dan yang terakhir strap ya. Nah, jadi mungkin hanya seperti itu. Jadi kalau misalnya memori memang kita harus beli lagi guys, dijual terpisah, karena ini harga yang memang tanpa memori. Nah, ini sudah menyala guys, alhamdulillah. Ketika dicas ya, baterainya memang benar-benar bagus. Ini modenya pakai yang 4K 30 fps. Baterainya kosong, tadi kartu memorinya ternyata harus diformat dulu. Ini juga saya masih awam ya, belum tahu setting-setting gimana. Nah, ini sudah bisa merekam, total merekam 4K itu 1 jam 45 menit, cukup banyak. Saya akan coba dulu setting-setting ya. Oke guys, ini dia hasil dari video cam dari action cam Brica Mark 3S Bipro 5 ya. Jadi ini saya tempel di tangkai spion. Nah, inilah hasilnya dari arah depan ke belakang ya. Mungkin kalau misalnya setting angle bisa diubah-ubah ya, gimana selera teman-teman, bisa jelas ke jalannya lebih jelas atau gimana. Namun intinya kalau misalnya di posisi seperti ini, saya sarankan memakai Brica yang super wide. Kalau ini kan bukan super wide yang biasa, jadi kurang wide sih menurut saya, kurang kelihatan ke sampingnya. Tapi overall kualitasnya cukup bagus kan. Nanti akan saya, setelah ini ada yang bagian depannya guys. Saya arahkan agak ke atas, kameranya sudah mentok ini, karena ini motornya agak nunduk guys. Bukan agak nunduk lagi, ini memang sangat nunduk, stang under yoke di bawah segitiga. Jadi kameranya benar-benar tidak mengarah ke depan karena tidak terlalu wide ternyata ya. Kelemahan, bisa menjadi salah satu kelemahan Mark 3S yang EIS ini nggak wide banget, jadi nggak kelihatan depannya. Kalau kita pengen yang wide, memang mungkin harus beli yang super wide, yang grey, yang abu ya. Kalau yang hitam ini nggak terlalu wide, jadi kameranya harus benar-benar kita sesuaikan. Belum dicoba konektivitas ke wifi nya juga, tapi ini mudah-mudahan bisa kelihatan jalan guys. Ya, intinya mudah-mudahan bisa jadi rekomendasi untuk teman-teman untuk motovlog pemula dengan budget yang standar sekitar 1,5 juta sampai 2,5 juta bisa lah jadi motovlog ya. Kalau misalnya pengen seriusin, kalau nggak jadi sampingan, ingin benar-benar jadi motovlog top, memang kamera utama itu alangkah baiknya yang mahal sekalian, seperti contoh GoPro. Kalau untuk perangkat lainnya ya
Brika atau merek Xiaomi juga udah cukup sih, seperti misalnya simpan di sini atau simpan di belakang seperti MotoGP atau apalah itu. Ini kita keliling komplek aja ya, nggak bisa, udah panas juga, ke jalan terlalu macet, jadi kita keliling komplek aja, mudah-mudahan cukup bagus videonya. Nah, ini sudah masuk kompleks Soyunan Emas. Kalau untuk suara saya dubbing ya pakai recorder HP dan pakai mic wireless. Jadi mudah-mudahan lebih bagus. Nggak terlalu ngerebek juga atau ada suara angin gemuruh. Dan kita coba stabilisernya ya. Memang benar-benar nunduk guys motornya, jadi agak sulit juga kalau misalnya kita tidak nunduk, malah yang ada jadi pegal. Jadi badan kita memang harus mengikuti gaya dari motor ini. Saya aja yang tingginya ini di atas 170 cm sudah terasa nunduk, apalagi yang di bawah 170 cm. Saya nggak rekomendasikan motor RR mono ini ya. Lebih baik pakai yang RR 2 tak aja yang stangnya tidak under yoke, akan lebih nyaman. Kalau RR mono ini benar-benar nunduk banget guys. Kita keliling aja, setelah itu kita akan penutupan. Saya juga masih penasaran dengan yang super wide ya, Brika Mark 3S yang super wide yang abu. Jadi mungkin ini saja video dari saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah informasi dan inspirasi untuk teman-teman pecinta otomotif yang ingin memulai menjadi motovlog pemula ya, dengan budget minim, tidak terlalu mahal. Brika Mark 3S bisa jadi rekomendasi, tinggal kitanya yang belajar terus ya. Terima kasih yang sudah menonton, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan salah-salah kata. Selamat pagi, salam otomotif, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.